baca Al-Quran lah, intinya lagi beribadah, tapi disergap rumahnya itu sama pasukan pemberontak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku surgaku Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya kita semua sampai detik ini masih diberikan kesehatan selalu. Oke guys, ini nggak kerasa ya, bentar lagi kita mau memasuki tahun 2022. Ini sudah masuk penghujung tahun. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mencapai apa yang belum kita capai di tahun 2021 kemarin. Tapi teman-teman, saya mau mengingatkan juga buat semuanya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak juga ya pokoknya. Karena apa, ini udah mau akhir tahun, biasanya teman-teman pada pengen liburan kan, akhir tahun liburan dan liburan. Tapi teman-teman tetap, karena kita masih dalam masa pandemi ya, kita harus tetap safety. Agar apa? Agar di tahun depan nanti kita bisa tetap sehat dan kita bisa mencapai apa yang ingin kita raih. Langsung saja bersama saya Dimas di konten Kisah Sahabat. Oke guys, di video ini kita akan membahas salah satu kisah sahabat Nabi yang gak kalah menginspirasi lagi ya. Kemarin kita sudah bahas 2 kisah dan sekarang kita akan membahas kisah seorang khalifah. Dia adalah sosok yang kaya raya beliau, kemudian dermawan juga. Pokoknya dia adalah orang yang lemah lembut dan juga beliau adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah sosok khalifah ketiga ya, setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan ini masuk Islam itu setelah mendapat kabar dari bibinya, yaitu Su'dah binti Quraish. Su'dah binti Quraish, ya itulah pokoknya. Teman-teman kalau salah tolong koreksi ya di kolom komentar. Utsman bin Affan ini dapat kabar dari bibinya tentang kemunculan seorang nabi. Dari situ yang mana sosok yang diceritakan oleh bibinya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Utsman bin Affan pun udah tahu, udah kenal ya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sifat kejujurannya, dan juga Utsman bin Affan itu naksir sama anaknya Nabi gitu. Jadi setelah dapat kabar itu langsung pergi menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendengar apa yang disampaikan sama Nabi dan hatinya itu bergetar. Akhirnya beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Oke guys, nah setelah Utsman bin Affan ini masuk Islam, kemudian beberapa waktu berdakwah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Utsman bin Affan ini menikah dengan pujaan hatinya, yaitu dengan anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ruqayyah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah itu kan sebetulnya udah nikah nih, tapi cerai sama suaminya karena suaminya nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya dia nggak mau masuk Islam lah intinya gitu, dan benci juga sama Nabi, akhirnya bercerai. Ruqayyah ini langsung menikah dengan Utsman bin Affan yang memang udah mengaguminya sejak lama. Nggak lama sih ya, dari situ sekitar tahun 2 Hijriyah kalau nggak salah, tolong koreksi teman-teman kalau salah ya, tahun 2 Hijriyah beliau itu wafat karena sakit. Nggak lama dari situ Utsman bin Affan pun juga langsung menikah dengan anak Nabi yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Utsman bin Affan pun mendapat julukan Dzunurain atau si pemilik 2 cahaya ya, karena beliau menikahi 2 putri Nabi Muhammad SAW sekaligus menjadi pelindung bagi umat Islam. Utsman bin Affan itu kan dikenal sebagai sahabat Nabi yang kaya dan dermawan ya. Nah, waktu perang Tabuk itu melawan Romawi, Utsman bin Affan itu bahkan dia sampai mensedekahkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar untuk bekal peperangan umat Islam lah intinya gitu. Dia mensupport nggak cuma tenaga aja, tapi juga uang, keperluan perang tuh dia support lah intinya sama Utsman bin Affan agar ya umat Islam tetap bisa survive waktu perang zaman dulu kan gitu. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang bagaimana Utsman bin Affan ini bisa menjadi khalifah nih. Ini yang menarik juga. Jadi dulu itu
khalifahnya adalah Umar bin Khattab, cuman kan Umar bin Khattab itu meninggal karena ditusuk ya guys. Akhirnya para sahabat, jajaran-jajaran petinggi umat Islam itu berkumpul untuk menentukan nih siapa yang kemudian akan menjadi khalifah. Waktu itu ada 2 nama, setelah proses musyawarah yang panjang ada 2 nama, Utsman bin Affan sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian karena 2 orang ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, akhirnya salah satu petinggi umat Islam waktu itu, Abdurrahman bin Auf, memutuskan untuk voting. Nah ini nih mungkin awalnya ada pemilu nih dari sini. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf ini akhirnya keliling dia ke rumah-rumah di Madinah. Di setiap rumah dia menanyakan pandangannya rakyat terhadap 2 pemimpin ini. Setelah berkeliling akhirnya terpilihlah sosok Utsman bin Affan menjadi khalifah umat Islam yang ketiga berdasarkan hasil voting dari seluruh masyarakat Madinah waktu itu. Jadi ini demokrasi banget lah ya intinya gitu. Udah gitu kan Utsman bin Affan jadi khalifah. Nah yang kerennya itu beliau waktu zaman peperangan itu berhasil meraih kembali wilayah yang mana cukup banyak ya, diantaranya nih ya Armenia, Tunisia, sebagian yang tersisa dari Persia dan Tabaristan. Lewat panglima-panglima yang ahlinya itu yang diutus sama Utsman bin Affan, akhirnya umat Islam bisa masih terus berjaya nih ya waktu zaman perang ya, serangan di mana-mana, tapi umat Islam tetap masih bisa bertahan waktu itu. Nah kemudian yang berjasa dari Utsman bin Affan ini ya, masa khalifah Utsman bin Affan ini, beliau adalah khalifah yang sampai yang membukukan Al-Quran gitu sampai sekarang. Jadi Al-Quran itu disatukan dalam satu mushaf. Nah itu di zamannya Utsman bin Affan, karena urgensinya waktu itu sangat ini guys, sangat apa ya, urgent banget lah gitu, sangat gawat. Waktu zaman peperangan itu banyak penghafal Al-Quran yang tewas di peperangan. Nah itu kan gawat. Waduh, nanti kalau misalnya para penghafal ini tewas semua, ini siapa nih Al-Quran ini mau dikemanain kan gitu, nggak ada yang hafal juga, nggak ada yang mengamalkannya, susah. Dari situlah Utsman bin Affan kemudian mengumpulkan Al-Quran yang waktu itu pernah ditulis di zaman khalifah sebelumnya dan dibukukan dalam satu mushaf gitu guys. Nah guys, periode kekhalifahan Utsman bin Affan ini juga mengalami fase-fase pergejolakan ya. Waktu itu ada fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba, di mana memunculkan pemberontakan terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan. Lengser lah, tapi ternyata nggak sampai di situ, nggak cuma lengser gitu kan, sampai Utsman bin Affan itu wafat karena dibunuh oleh kaum pemberontak waktu itu. Jadi sebelum wafatnya Utsman ya, beliau itu lagi berpuasa, lagi baca Al-Quran lah, intinya lagi beribadah, tapi disergap rumahnya itu sama pasukan pemberontak. Ternyata Utsman bin Affan terbunuh oleh kaum pemberontak. Yang patut kita teladani dari sosok Khalifah Utsman bin Affan banyak banget ya, dimana dia itu dermawan banget buat kita semua ya. Ini jadi contoh yang baik untuk kita sebagai umat muslim untuk saling membantu satu sama lain, bahkan saling menguatkan. Itulah kisah dari sosok Khalifah Utsman bin Affan kali ini. Oke, sekian kisah dari sosok Utsman bin Affan, Khalifah umat Islam yang ketiga. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Kisah Inspiratif. Sekian dari saya Dimas Kukuh Prasetyo. Sampai bertemu kembali di kisah sahabat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.